Selamat datang di podcast Jarak Jauh Pengsu Podcast. Bersama gue Rasyad, perwakilan dari Jakarta. Gue Yuda, perwakilan dari Surabaya. Gue Faras, perwakilan dari Depok. Dan selama 40 menit ke depan kita akan menemani kegabutan kalian. Topik kita kali ini adalah... Apa topik kita kali ini? Corona. Topiknya corona pokoknya. Nah, tapi kita nggak cuma bertiga aja. Ada tamu, bisa diperkenalkan Yuda? Ya, kenalan masing-masing lah, udah gede kan. Ya mungkin yang cowok duluan lah. Halo, gue Salman dari Jogja, UGM lebih tepatnya. Fakultas Kedokteran. Apa lagi? Ya udah. Man kayaknya. Habis itu aja. Boleh selanjutnya? Hai, aku Tia, perwakilan dari Riau. Ya. Dari Universitas Riau, terus Fakultas Kedokteran. Dia yang nggak tahu Riau mungkin boleh dijelaskan secara geografis. Astagfirullah. Gacak banget. Kan? Jangan sampai ya. Loh, lah gue sering cuy setiap perkenalan dari mana Bengkulu. Bengkulu itu di mana ya? Sulawesi. Sakit hati juga gue emang. Sakit hati gue digituin. Jangan balas dendam dong tapi. Anjir, Pikirannya dendam mulu. Nebaknya Kalimantan terus cuy. Gila, kayak salah apa sih ini Bengkulu? Pinggiran lah pokoknya. Ya udah, Chat. Pengen bahas apa kita kali ini? Kita mau bahas corona ya, mau tanya-tanya menurut kalian apa sih corona dan gimana cara solusi kalian gitu. Itulah pokoknya apa sih? Yud, tolong bantu jelaskan. Ya, kalian kan harusnya menggeluti kan bidangan ini kan. Seharusnya kalian Angin semua. Faras suka bercumbu dengan mix oleh Faras. Sorry keterbatasan. Sebagai anak-anak kedokteran, kalian ngelihat virus itu gimana gitu? Siapa dulu nih yang jawab? Ladies first lah, first. Ya, gimana Anjir, gue tanggapan gak tau apa-apa. mengenai COVID-19? Tia dulu. Kalau di kuliah gue tuh cuman kayak cuman kayak disinggung dikit doang gitu loh. Cuman kayak dia bilang pokoknya virusnya ini lumayan berbahaya tapi nggak seberbahaya itu sih. Kayak dia tuh dibilang bahaya karena penyebarannya cepet doang. Kalau dosen gue tuh bilangnya kayak gitu. Terus gue nggak dengerin lagi. Waduh, tidak didengarkan. Iya, tidak. Saya menyesal tapi akhirnya. Memang contoh Mahasiswa panutan. Contoh mahasiswa pada umumnya rasanya. Berarti kalau kata dosen lo nggak seberbahaya itu, menurut lo yang membuat ini jadi kayak kasusnya dia banget tuh berarti karena sosial media ya? Iya. Terus sama penyebarannya sih menurut gue cepet. Jadi intinya bukan di virusnya kan, dari penyebarannya aja ya. Tuh. Selanjutnya, Mas Salman. Iya, Salman gimana tanggapannya tentang keadaan kali ini? Ya sebenarnya virusnya menurut gue juga berbahaya sih. Kalau misalnya dia sampai paru-paru kan juga bisa ngebuat komplikasi gitu. Komplikasi itu kayak gimana, Man? Tolong dijelaskan. Ini dia jawaban yang kita tunggu-tunggu yang kayak gini nih. Iya. Enggak, kan virusnya juga kayak tahu gue ya, kayak mereka tuh bisa sehari sampai 14 hari tuh lu nggak tahu lu udah dapet virus itu. Makanya yang Pak Poi bilang tuh penyebarannya bahaya. Terus juga kalau misalnya lu udah kena, kalau misalnya udah nyampe paru-paru tuh bisa makan lah paru-paru lu gitu. Iya, betul. Sebenarnya tuh corona tuh ada efek apa sih ke paru-paru sebenarnya? Kayak kenapa bisa orang anggap seberbahaya itu? Dia tuh kayak dia tuh gejalanya sama kayak pneumonia gitu loh. Pneumonia apa? Kayaknya mereka juga nggak tahu. Pneumonia tuh penyakit paru gitu. Nanti jadi kayak paru-paru lo rusak. Biasanya tuh kayak kalau gue takut nih jelasinnya asli. Takut nanti gue dibilang sotoy. Nggak apa-apa kan Kan masih belajar, nggak apa-apa. Ya udah, menurut gue pneumonia itu kayak dia tuh kayak penyakit paru. Terus habis itu biasanya tuh yang nyebabin tuh paling banyak itu rokok. Terus bisa juga karena bakteri-bakteri dari rumah sakit. Biasanya kan kalau di rumah sakit kan kayak banyak jenis bakteri kan. Jadi kalau misalnya misalnya nih lo sakit nih datang ke rumah sakit.
pertamanya kayak biasa aja, sakit paru biasa kayak sesak, terus kelamaan di rumah sakit itu tuh bisa jadi komplikasi gitu loh. Jadi bisa nih, tapi dia tuh penyebabnya karena bakteri rumah sakit. Arti nggak Tapi nosokomial tuh namanya. kalau gitu orang jadi takut ke rumah sakit. Enggak, Ya, gimana? Tergantung sih sebenarnya. Asal dokternya sama rumah sakitnya steril ya harusnya enggak. Iya, soalnya kan itu juga tergantung sama imun orang juga kan. Terus mau nambahin juga, setahu gue tuh kalau misalnya nih lo udah dapat perawatan gitu buat COVID-19, terus lo udah dinyatakan sembuh, itu tuh belum 100% sembuh, itu masih aja kayak dia tuh masih bisa ngerusak paru-paru lo, jadi kayak nggak 100% lo sembuh gitu loh. Dan masih bisa nular juga. Kalau nular enggak sih. Kalau dinyatain sembuh berarti udah bisa keluar kan? bisa, cuman kayak ya tapi tetap bermasalah di paru-parunya gitu loh. Nggak bisa sembuh 100% gitu loh. Oh berarti penyakit ini tuh menyebabkan paru-paru lu nggak bisa fungsi 100% lagi. Betul. Berarti kayak CL lah ya. Berarti kasihan yang kayak atlet gitu ya. Iya. Kan pemain NBA kan banyak yang kena tuh. Semua bola juga banyak. Bola juga banyak. Menanyain gimana kuliah menanggapi virus ini? Boleh. Maksudnya aksi universitasnya atau gimana? Iya, aksinya kayak Fakultas. Iya. universitasnya udah ngapain, kayak misalnya kalau di universitas gue udah ngeluarin himbauan gitu, terus gue juga disuruh himbau orang-orang juga gitu sama orang universitasnya. Nah kalau universitas lu ngapain? Gue ya. Iya. Iya. Universitas gue sebenarnya fakultasnya sama-sama aja sih, UGM semuanya udah online kan biasa. Terus juga mereka himbaunya sebenarnya jangan pulang kampung dulu, tetap di Jogja, tapi ya gue tetap balik sih. Nah, bebal. Orang-orang bebal. Susah emang bebal. Pencegahannya ada nggak, kayak apa usaha universitas lo selain nggak boleh keluar? Terus gue ngapain lagi ya? Nggak tahu sih gue. Kayaknya nggak bisa doang. Capek banget deh gue. Terusnya kayak dari FK-nya gitu nggak ada apa-apa man. Iya, nggak ada gerakan apa gitu? Kagak anjir. Soalnya kalau gue liat tuh Tahu kayak di mana. Gue anjing. gue liat tuh kalau di FKUI gitu kayak ada yang gue liat FKUI kayak ngumpulin dana, ngumpulin apa anjing. iya, terus ngebahas ada yang hoax Gua kagak gitu-gitu. ada. Makanya kayak UGM seriusan nggak ada. Yang sebelah Jogja seriusan nggak ada. Ya UGM katanya. Tahu sih apa guenya yang nggak tahu apa-apa. Oh bisa juga itu. Emang sangat aktif anaknya, susah. Ayo Boy, kalau dari lu gimana Boy? Kalau dari kampus gue ya sama sih kayak Salman, sebenarnya nggak boleh sama dekannya kan. Dia bilang pertamanya kayak jangan keluar dulu, kayak kalau misalnya mau balik ke tempat masing-masing jangan, dia bilang gitu kan. Soalnya waktu itu tuh dia masih ngotot kayak gue harus kuliah skill lab gitu kan, kayak tatap muka sama dosen. Terus karena case-nya di sana makin lama makin nambah, terus juga ada kayak kemarin tuh jadi kan sana tuh TKI pada pulang gitu loh dari Malai. Makanya orang di bawah pengawasannya makin nambah. Terus habis itu nggak dibolehin gitu sama wali kotanya, kayak nggak boleh ngapa-ngapain. Terus habis itu dia makanya kayak ambil tindakan, ya udah kita skill lab akhirnya online. Terus habis itu juga buat donasi buat beliin APD nanti ke dokter. Terus habis itu kemarin juga video edukasi. Terus juga ada live IG waktu itu sama dosennya gitu tentang COVID. Jadi kayak semua orang bisa akses. Kebanyakan orang sana sih emang. Terus abis itu buat apa lagi ya? Kemarin tuh buat hand sanitizer sendiri. Jadi nanti jadi hand sanitizernya yang buat tuh kayak anak-anak kampus gitu. Terus abis itu nanti hand sanitizernya bakal disebarin. Terus abis itu disebarin ke orang-orang. Terus abis itu nanti juga bakal dipakai di kampus. Jadi udah buat hand sanitizer sendiri. Tampak berbeda sekali ya. Iya. Jadi man, kampus lu seapatis itu man? Bukan kampusnya yang apatis, webinar gitu ada juga. Oh iya. Apa man? Ini ngomong apa tuh? Gue baru ingat ada juga kayak apa talk show webinar gitu tentang corona dari kampus gue. Oh webinar. Talk show online kan? Iya, bukan webinar namanya. Itu talk show-nya gratis. Gratis. Wih. Ih gila.
Keren. Mantap. Gue nggak ikut nonton sih tapi. Nah ini. Apatis anjir. Tapi chat. Kenapa? Gua barusan juga ada gerakan yang mantap banget, Chat. Apaan? Namanya Duta Mudik Bareng. Jadi asli ini gue kayak hah? Jadi ada acara mudik gitu, jadi kayak mahasiswa yang mau mudik bareng-bareng. Gue kayak hah? Bukannya mudiknya udah dilarang ya? Benar, ya mudik bareng. Mudiknya udah dilarang. Aneh banget sumpah. Terus ada mudik bersama, lu kayak hah? Mau jadi apa sih nih orang-orang? Mendekati ajal emang. Nyari malaikat. Ya sumpah ya gladiresik. Gila Ini juga. baru kapan ya? Tapi ada yang ikut gitu. Kayaknya banyak deh, soalnya kemarin gue pikir ya bercanda kan, bercanda tuh. Terus tiba-tiba hima gue tuh ngepost juga. Terus gue cek grup angkatan gue pas hari H, dia ngabarin di grup angkatan yang mau ikut mudik gue sampai jam 10. Gue kayak set beneran. Benar-benar berarti kalau itu udah dipost sama Hima berarti itu udah kehitung formal dong ya? Gila banget kampus lo. Aneh. Tapi gue salut sama humas UKM karena di sini pada kerja keras semua ini kan menghimbau. Iya. Gue juga kan gue humas UKM juga, banyak banget requestan dari kampus, suruh ngepost inilah, suruh bikin video ini, suruh galang dana. Aduh, Bagus sih. tapi jadi sibuk banget terus. Nggak apa-apa, Sat. Capek. Yang keren beneran ada cuy. Apaan? Kemarin itu kayaknya mahasiswa anak desain gitu di kampus gua ngadain kayak bantu untuk corona gitu. Jadi mereka nyari relawan buat masker sendiri, tapi mereka tuh desain masker gitu. Nah, mereka tuh nyari relawan yang kayak ada yang untuk angkut barangnya, ada yang untuk perakitannya, ada desainnya. Jadi kayak ya gerakannya oke sih. Gua sebenarnya daftar. Terus gue kemarin ditanya kan, bisa nggak jadi relawannya transportasi, mobilnya udah ada katanya. Gue tinggal bawa mobil. Tapi kan gue tiba-tiba balik kan, jadi kayak ya sayang banget sih gue nggak bisa, padahal gue pengen banget tuh. Tapi emang masker sehabis itu ya? Bukan sehabis itu, Chat. Masker mah banyak ditimbun orang tapi. Oh iya itu sih. Kemarin gue baca tuh dari dokter Tia Beta apa ya. Tuh dia lulusan SKUGM tuh, hati-hati lu. Wih, iya bang, maaf. Wih. Apa namanya? Dia bilang masker kain lu pakai juga nggak apa-apa, asal tiap hari dicuci. Lah. Jadi lu nggak perlu masker medis. Oh. Nggak perlu segitunya. Berarti masker kain tuh nggak apa-apa ya? Masker medis buat tim medis aja. Oh. Yang N95 itu. N95 sama yang biasa. Apa yang biasa? Kalau masker kain tuh bisa berapa ya? 74% apa dari virus tuh bisa lu cegah dari masker kain doang. Asal lu tiap hari cuci. Sebagai anak FK, apa sih solusi yang paling memungkinkan buat sekarang? Udah siap-siap dia jawabannya bagus. Ada harapan gue nih. Kalau buat sekarang sih ya masih physical distancing aja sih. Oh ya, bisa dijelasin dong physical distancing tuh apa sih? Ya udah lu di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Itu kan social distancing. Physical distancing tuh lo jaga jarak Physical minimal 2 meter. Jaga jaraknya tuh minimal kayak sebenarnya 2 meter katanya sih 2 meter. Cuman ya 2 meter lah. Walaupun satu keluarga gitu yang nggak pernah keluar tetap jaga jarak. Kayaknya kalau itu enggak deh. Misalnya kalau itu kayaknya enggak. aman gak sih? Iya kan? Enggak. Kayak tergantung keluarga lu aja nggak sih? Kalau gue kan, misalnya kalau bokap gue kan kebetulan kerjanya dokter, terus kayak masih pulang pergi rumah sakit gitu kan. Jadi kayak emang kalau di gue lumayan ada physical distancingnya sih. Tapi ngomong-ngomong kalau distance, gue kan kemarin kan balik Jakarta kan, mobil kan. Gue berhenti tuh ke buah supermarket kan, karena gue harus segala macam buat di jalanan kan. Kan karena tuh supermarket kalau lu antri udah ada kotaknya untuk lu antri kan. Jadi jaraknya agak jauh tuh antara kasir ke yang belakang kan. Terus gue kan orangnya kan lumayan frontal kan kalau negur orang kan. Terus gue udah satu orang terakhir nih yang antri kan. Tapi gara-gara jaraknya agak jauh jadi ya kelihatannya jauh kan. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu. Terus tiba-tiba masuk ke depan gue gitu langsung ke kasir kan. Oh my god. Gue langsung tepuk tangan cuy. Kayak, wih keren juga nih, untuk apa nih ada kotak-kotak ini. Gue gituin. Oh ini kotak untuk antri. Ibunya langsung ngelihat gue terus langsung mundur ke belakang gue. Tapi maksud gue ya itu sih, orang Indonesia tuh masih nggak tahu. Emang gue masih nggak ada akhlak. Gue antri dengan baik. Nih gue udah nunggu. Oke nih abis ini gue. Terus tiba-tiba dipotong orang kayak, Mbak ini satu mbak minum. Gue kayak
oh ini ada kotak ini untuk antri atau untuk apa? Saya pikir untuk antri harus jauh-jauh gini. Dia langsung mundur. Berarti kalau kayak gitu masih kurang dong ya? Edukasinya. Iya, edukasi sama publikasinya sih. Emang itu salah yang edukasi ya, bukan salah yang menerima aja. Bisa jadi. Bisa jadi. Banyak sih di internet kayak gitu. Nah, sebenarnya gimana ya? Yang nggak ngikutin. Orang Indo tuh bebal gak sih? Pertama bebal. Kedua tuh informasi yang kayak untuk orang-orang kayak kita ya. Kita kan orang yang aktif di internet kan ya. Nah kemarin itu gue sempet sebelum ke Jakarta gue cuci motor kan biar bersih lah pokoknya. Iya dong, masa cuci motor buat yang lain gitu. Iya. Terus gue ngobrol sama orang-orang yang ada di situ dong, yang notabene ya orang yang kurang mampu lah karena ya emang di desa kan gue cuci motornya kan. Terus gue nanya, mereka kayak ya emang karena mereka tuh nggak terlalu dekat sama internet, mereka tuh kurang informasi tentang virus ini gitu loh. Mereka tuh tahu, oh iya sekarang lagi corona ya mas. Iya, kok bapak masih kerja? Ya nggak apa-apa, emang kenapa mas? Wah kan gue kayak, ya udah lah pak, nggak apa-apa. Udah pak. Gak cuma itu doang nggak sih? Mereka aja bahkan nggak tahu kalau misalnya nama lain COVID-19 kayak, bapak tahu COVID. Terus dia kayak, itu apa? Dia bilang gitu. Nah iya. Mereka tuh taunya corona gitu loh. Parah itu ya. Karena ya. Tapi itu COVID-19 tuh kayak itu selanjutnya dari corona gak sih? Apa? Corona tuh COVID-19 itu kayak corona tuh generalnya. Corona ada banyak. Iya, corona tuh kayak jenis virus. Kalau yang sekarang gitu COVID-19. Nah, iya. Oh. Itu sebuah ilmu baru. Oke. Kita semua kayak. Gue juga baru tahu. Belajar hal baru tiap hari. Ya itu sih karena tentang nama-nama corona. Asik. Mau Keren banget di-bridging mana nih? Bridging lu bagus sih ya. Jadi buat pemula. Jadi sebenarnya corona awalnya dari mana sih? Oh ya, COVID-19 lebih tepatnya ya. Iya, COVID-19 ini sebenarnya dari mana sih asalnya? Kalau corona tuh kayak, lu inget gak dulu kita pernah belajar biologi Animal Kingdom gitu, inget gak? Oh iya. Ya. Ingat. Kingdomnya tuh kayak corona gitu loh. Nanti spesiesnya COVID-19 gitu. MERS sama SARS tahu nggak lo? Tahu gue itu. Apa? Tahu. Nah itu corona juga. Itu corona juga. Iya. Corona ini emang anjing. Nyerang dunia mulu kerjaannya. SARS, MERS itu corona. Tapi maksudnya awal penyebarannya tuh dari mana? Tahu nggak? Dari Wuhan. Kan ada konspirasi. Katanya. Lu jelasin yang. Lu bisa ngomongnya langsung Wuhan ya, Wuhan. Iya. Dari Wuhan. Bang ini dikat. Nggak ada yang dikat, nggak bisa boy. Ini komedinya di sini. Yang alus dikit itu loh man. Iya nggak. Emang apakah benar dari Wuhan atau? Kalau itu gue nggak tahu sih. Salman tahu sih. Tadi Salman tahu. Dia kan tegas tadi dia. Man. Yakin gitu. Nggak tahu sih. Katanya ada yang konspirasi dari Amerika juga nggak sih? Amerika kayak bikin Cina biar terpuruk gimana gitu. Oh itu konspirasi itu. Tapi konspirasi kan. Salah anjir. Sabar boy. Yang ujung-ujungnya karma ini. Ini kalau yang dari Amerika juga banyak. Iya. Banyak banget parah. Kalau yang gue baca ya. Tapi gue jujur bingung sih kenapa Cina bisa nggak naik lagi. Iya kok bisa ya, gue juga Mereka jadi kayak bingung. udah nemu obatnya atau belum? Steril. Nah. Katanya udah nemu obatnya ya. Iya tapi katanya belum ada. Tapi nggak dipublikasi. Tapi masa nggak disebar? Lah kalau mereka nggak publikasi kurang brengsek apa cuy, karena udah banyak tenaga medis yang bantuin mereka. Ih gila Mana banget. dari mereka virusnya? Man, kabar man, nggak boleh man. Seneng gue nih. Tapi yang gue baca ya, katanya sih awalnya ya itu Syat kan di pasar jual beli hewan kan. Jadi katanya tuh virusnya tuh berasal dari awalnya kelelawar ya. Pokoknya dari kayak cairan mereka. Nah mereka tuh kalau jualan hewan kan ditumpuk-tumpuk tuh, tapi kayak nggak sesuai spesiesnya, ngerti nggak sih lo? Oh asal gitu. Nah jadi misalnya cairan kelelawar ini ke bawah, nah yang bawahnya ini ngeluarin cairan lagi, nah itu tuh katanya berevolusi gitu loh, makin kompleks gitu katanya. Iya benar. Oh. Terus dimakan, kan goblok. Mas, kasar terus. Ada dendam pribadi dengan. Tapi gue heran lo kayak Salmon ini.
Tapi kok mereka makan kelelawar ya? Kenapa ya? Iya. Kelelawar di sup anjir, bingung banget. Sama kayak Iya aneh. Maksudnya ada ayam gitu yang enak. Kayak apa aja dimakan gitu. Sumpah iya. Soto Betawi aja enak anjir. Soto Kenapa harus cari yang Soto Betawi kelelawar di- gitu? di Wuhan mana ada soto Betawi Iya, rasa. harus dikasih tahu dulu enaknya soto Betawi. beda. Soalnya di kita tuh penuh micin soalnya susah emang. Lidah kalian tuh micin semua soalnya. Anjing emang Wuhan. Astagfirullahaladzim. Kalau itu gak boleh. Masak bawaan. Gak boleh. Gak boleh saat. Astagfirullah. Ya mereka kan juga pastinya gak mau dong. Iya tapi kan ada meme itu kan, mereka masih jualan binatang-binatang tersebut. Masih dijual? Beritanya kan begitu. Man. Saran udah mau langsung mau masuk Ngegas dia, ya. ngegas. Masih dijual. Wah. Mau didatengin. Tapi kok Amerika bisa banyak gitu ya? Kenapa ya? Mereka kayaknya sama kayak Italia dulu dah, masih nganggap remeh gitu. Iya cuy. Apalagi yang Amerika yang ini Syat yang rame pantai itu. Oh iya, Pantai apa? pantai Florida ya. Masih rame anjir. Iya terus waktu diwawancara gue nih jawabannya gue masih Apaan? terngiang-ngiang batu. Ya nggak apa-apa lah. Oh yang penting pesta dulu mau karena corona setelahnya nggak apa-apa. Yang penting gue udah pesta. Wah itu Emang mentalitas Yolo anjing, beda banget. Gue nontonnya wah itu di TV dia ngomong aja. Kalau sekarang dia corona, waduh. Jakarta juga nggak sih tuh awal-awal puncak macet anjing. Sekarang Iya, sama, masih anjir. Sama basically. Kata lu masih banyak yang nongkrong. Sekarang Iya, masih. pas lu pulang. Kalau nongkrong di daerah gua ya, Daerah gue yang juga. daerahnya kita ngomongin yang daerah ini ya, maksudnya yang bukan kota ya. Kalau kota kayaknya sepi lah ya kita lihat, tapi yang kayak gang-gang gitu loh. Ngerti nggak sih lo? Gang bisa. Oh masih nongkrong. Gue semalam kan baru nyampe Jakarta ya semalam. Terus di depan rumah gue tuh ada ini kan tukang nasi goreng biasa kan, Iya. abang-abang lewat kan. Itu di sebelahnya bapak-bapak yang ngobrol berdua santai banget kayaknya. Kagak pakai apa. Jakarta tuh juga masih rame banget cuy. Gue ngeliat jalanan kalau yang pelosok-pelosok bus. Ini orang-orang tuh kagak takut corona tuh. Pas awal-awal apa udah dimulai apa disuruh social distancing gitu-gitu, deket rumah gue masih dangdutan anjir. Asik kan? Asik dong. Dari pagi sampai malam gue aduh Oh my gede God. banget, gue gak ngerti sama orang-orang Joget bareng kemandoran. corona. Iya, kan udah ada lagunya kan. Iya, lagu corona udah Oh, ada. iya. Tapi Tinggal balik lagi joget sih ya doang. ke Keren. edukasi yang tadi dibilang tuh. Kenapa ya orang Indo Iya. ya susah banget. Ya pertama mungkin karena terlalu rame ya. Itu rame banget orangnya. Dengan pemikiran yang aneh-aneh. Betul. Sok-sok berontak. Tapi idiotik. Asli iya. Kayak aneh gak sih? Dibilang aneh nggak juga sih. Emang pada dasarnya pada bebal aja. Enggak, gue paling gak ngerti sekarang ini sih. Kalau di Riau tuh case-nya kayak gini. Dia tuh kayak karena lagi musim corona kan. Nih, terus habis itu orang tuh kan udah dilarang sholat Jumat kan. Oh, iya. Ini nih. Ngerti nih gue kemana nih. Aduh, I'm sorry kita begini. Arahnya Cuman udah paham nih gue. sumpah gue agak kesel sih itu. Terus mereka mungkin karena mereka takut corona kali ya, jadi mereka ngadain pengajian. Ya sama aja gak sih? Aja. Kok makin cepat penyebarannya gimana sih? Mereka berdoa buat nggak dapat corona tapi berkumpul gitu, bingung. Tapi malah dapet. Aneh banget. Itu alamat satu sih. Gak bohong aneh banget. Apa namanya yang menurut gue kayak agak-agak ini juga sih di Indo, kayak orang tuh cepet banget ngejudge sih, kayak misalnya lo dapet corona kayak aduh fix dia corona harus dijauhin gitu loh, padahal tuh harusnya kayak ya udah kan bisa disembuhin Oh, gitu iya, loh, kayak lo nggak usah lebay. Rate buat bisa sembuh tuh gede, kecuali emang kalau misalnya kita tuh kayak udah 60 tahun ke atas, oke lah itu emang rate-nya udah agak-agak ya susah lah dibilang gitu kan. Kalau misalnya lo masih muda, terus habis itu lo sehat, itu tuh rate-nya tuh kayak masih gede gitu loh, kayak tingkat lo sembuhnya tuh masih gede. Itu tuh yang orang malah kayak jadi takut gitu loh, kayak misalnya nih gue dapet corona, gue tahu gue udah dapet gejala-gejalanya, tapi gue tuh takut gitu loh, kayak aduh gue nggak mau dihina, jadi gue kayak diem aja di rumah. Jadi kayak terus akhirnya gue sosialisasi lagi sama orang-orang kena, baru kayak ngerti nggak guys? Iya. Ngerti. Orang Indonesia tuh takut dibilang sakit. Jadi takut dibilang sakit dan takut dijudge, dan mental orang Indo emang ngejudge. Bukan takut bilang sakit. Serba salah ya. Menurut gue ya, bukan takut dibilang sakit cuy. Di Indonesia tuh menganggap tuh kayak penyakit tuh nularnya segampang itu soalnya. Kayak misalnya AIDS gitu kan. Orang yang kena HIV AIDS tuh langsung kayak dianggap musuh masyarakat gitu loh. Padahal ya harusnya nggak digituin. Padahal AIDS kan nggak nyebar. Nah itu Iya. dia maksud gue. Nah tapi bagi orang Indonesia itu kayak nyebar secara gampang gitu loh. Jadi kayak ih nggak mau deket-deket, kayak ya itu sih kesalahan orang Indonesia Iya, ya gue makanya. lihat. Mereka menganggap penyakit itu aib banget. Dan kurang edukasi sih emang.
Edukasi mah dari Edukasi lahir. mah. Dari lahir. Ada edukasi enggak? Edukasi mah bingung juga ya. Apa itu edukasi? Makanan. Udah edukasi, Waktu masih pembagian. bebal, nggak mau nerima, nggak mau denger. Ya udahlah. Orang waktu masih di alam barzah waktu pembagian akal pada kagak join. Astagfirullahaladzim. Kok bawa-bawa Susah ya. Jangan bawa-bawa gitu dong. Ngomong-ngomong ini, tapi kenapa ya? Kok kita naiknya lama ya data corona? Karena di tesnya juga kurang, masih kurang. Katanya mau tes massal apa nggak jadi ya? Nggak ada kabar lagi. Iya tuh. Nggak ngerti ya. Ada distribusi nggak sih? Waktu gue nggak tahu tuh. Kenapa? Setahu gue udah ada yang tes. Iya, katanya di Jawa Barat ada Soalnya tes massal, cuman gue nggak denger lagi. Gue belum dapat. Lo semua belum dapat kan? Belum. Gue Belum. Jujur gak sih, lu pengen gak sih pada tes? Asli gue pengen banget tes cuy. tes banget. Gue pengen. Tapi gue takut dah tes. Problemnya Lu kan tuh kalau ke rumah sakit takut ke rumah sakit. kena. Nah itu dia. Tapi kan distribusinya door to door. Door to door berarti Datang ke rumah gitu. kayak ke rumah gitu. Iya, Door jadi katanya sih ya kemarin sih katanya bakal distribusi door to door. Jadi kayak orang yang datang gitu loh kalau katanya. Tapi gue nggak tahu bener apa enggak. Kok kita nggak kayak Korea aja ya yang drive Kalau thru itu aja? Iya itu keren banget sumpah Iya drive thru asli. ya, keren cuy. Drive thru. Iya, di Korea Selatan drive thru ceknya. Karena susah Syat, orang Indonesia nggak terlalu banyak yang punya mobil. Oh iya, punyanya motor. Enggak, maksudnya tuh pasti ntar kayak dijudge lagi kayak, ini hanya menguntungkan rakyat kaya. Ya lu tau orang Indonesia ngerti gak sih mentalitasnya? ini. Itu mentalitas. Ngadu ya. Iya gimana kagak miskin kalau nyalain orang kaya terus. Lu yang miskin Jangan kayak gitu usaha. dong, Yud. Ayo, Lu kesel kita kan banget. juga miskin ini. Tapi kan kalau Pada kenyataannya tapi kan kalau keadaannya kayak gini kan mereka juga nggak bisa dapet duit. Nah enggak, pada kenyataannya emang kebanyakan orang Indonesia yang susah. Ya gimana dia mau sukses kalau masalah ini orang kaya terus. No comment. Iya, Dikit terang. No comment. terus terang. Tapi Namanya kalau misalkan kita drive thru yang nggak punya mobil gimana menurut lu? kan udah dibahas Syat. Kagak kan, Mau ribut atau tadi gimana kan Syat? karena ini kan karena lu nggak mau karena orang bakal ngejudge kan. Nah kalau beneran pemerintah nggak peduli, Ya mau enggak, kayak gimana? maksud gue di sisi lain apa nggak bakal bisa Tuh. gitu? Kemarin sih yang gue tahu yang di Jawa Barat ya, kayak mereka bikin schedule gitu sih buat ke tempat pemeriksaannya. Jadi orang ini datangnya jam berapa, jadi biar nggak berkumpul gitu. biar nggak ngumpul ya. Bener sih. Asal jangan ada ini budaya mager, budaya telat. Ngaret. Kita kan budaya Ngaret, telat. ya. Kalau pada telat ngumpul lagi Kan ujung-ujungnya. ditanyain sama susternya, kamu di mana? OTW, OTW masih di rumah. baru mandi. Dikira nongkrong. Baru mandi maksudnya. OTW mbak, iya. Terus tiba-tiba ada suara shower. Sudah biasa. Itu sih menurut gua, walaupun padahal kemarin udah rame banget ya waktu abis dibilangin mau ada rapid test, itu langsung banyak banget tuh video yang kayak ngasih tahu jangan kaget ya ntar kalau tiba-tiba angkanya ngelonjak. Udah banyak banget yang buat kagak ngelonjak. Tapi emang nambah sih, udah 2000 kan ya? Udah. 2000-an ya. Tapi anjir yang 2000 yang mati positif. 191 anjir. Yang meninggal. Yang Kita mati. Astagfirullah, yang meninggal, iya. Meninggal. Gue udah bingung juga sih itu. Kenapa yang meninggal bisa beda banget sama negara. Iya, kita death rate paling gede kan. Kenapa ya? Bisa 8%, 60%. Tapi yang meninggal itu di atas umur 60 atau enggak? Enggak ada datanya. Ada dong, Mas. Tapi Ada. Cuman belum lihat aja kali kita. nggak tahu sih. Bisa gitu ya. Berarti itu bisa jadi masalah apa ya? Masalah penanganannya apa? Yang kemungkinan besar. Bisa jadi sih. Penanganannya bisa. Penanganannya. Karena tapi menurut gue juga kita ngeliat gue juga bisa gara-gara yang kawan positif juga masih dikit, jadi death persenannya gede. Penanganannya sih ya, Ngerti gue. menurut gue. Ngerti. penanganannya kita tuh ya kelihatan banget kan sampai susah banget nyari tempat untuk isolasi orang-orang yang positifnya itu sekarang masih kekurangan banget kan. Sampai ada mall apa tuh yang patut diapresiasi, yang mallnya beneran ditutup, direnov jadi rumah sakit. Lipo apa ya? Lipo ya? Lipo Cipulir tuh lipo Itu mana gitu? keren tuh. Gak tau gue. Itu keren tuh. Terus Wisma Atlet Di rumah sakit beneran. Oh iya, Wisma Atlet jadi ini ya. Beneran, Chan? Lu bayangin mall jadi rumah sakit cuy. Keren banget gak tuh yang punya? Salut. Walaupun Lipo, ntar mungkin bisa boleh. jadi branding. Bagus. Iya, pintar. itu ternyata planning buat Iya, bikin bisa rumah jadi sakit. planning. Emang tujuannya mau bikin rumah sakit tuh. Ntar Setelah dia bikin ini mall. di portofolio udah ada pengalaman buat rumah sakit. Keren kan? Keren. Keren. Kalau dari kalian deh yang anak-anak FK, keresahan kalian ngelihat ini tuh di Indonesia gimana sih? Ngelihat ya orang-orang Indonesia, ya sih balik lagi kebalan orang-orang tadi. Kalau dari teman-teman lu sendiri ada nggak sih yang masih nongkrong-nongkrong gitu? Banyak.
Enggak banyak sih, tapi ada lah. Temen gue nggak Ada. Gue Temen-temen gue juga udah enggak sih, kayak nggak ada lagi di rumah sekolah. Kalau gue tuh karena Busuk. mungkin masih dikit kali ya di sana, tapi udah Gimana Boy? Karena di situ masih iya, dikit ya Boy? karena jadi kayak gimana ya, kayak iya sih emang mereka tuh terlalu apa ya, terlalu kayak apa sih? Anggap remeh. Iya, nganggap remeh menurut gue. Itu itu tuh bahasa itu, nganggap remeh. ini teman-teman FK lu. Iya. Ada teman FK gue, tapi kayak sekarang Wah itu Bahaya. makanya Waduh, tapi bahaya. sekarang Bahaya. udah enggak karena udah 10. Terus iya sih itu. Iya itu satu nganggep remeh, terus malah salah pengertian kan yang tadi gue bilang harusnya di rumah aja malah pengajian. Itu masih lucu sih. Nah, kalau pengajian online nggak Itu gue yang paling apa-apa. kesel asli, pengajian bukannya dapat pahala malah dapat dosa nggak sih kalau gitu? Nyebar Iya. kan dosa jari ya nyebar. Iya. Nggak sholat Jumat sih cuy. Nggak ada. Gila banget. Gue sih bersyukur aja nggak salah Jumat. Salman. Ya lu memang Ya lu memang seneng nggak sholat Jumat Lu- sih. Kalau emang kagak sholat Jumat. Lu emang agak sholat Jumat lagi bukan? Anjing masih tuh. Lah kan 40 hari man. Jangan lupa apa namanya? Kalian tuh salah Istighfar. konsep 40 hari itu bukan gak boleh sholat, 40 hari itu gak diterima. Soal mah tetap. Nah tapi gue masih Tapi bingung. kalau 40 hari. ninggalin masih dosa. STMJ. Salat terus mabuk jalan. Oh bukan maksiat. Ya boleh maksiat boleh. Bisa, boleh. bisa, Boleh, Ras, Ras. bisa. Ras. Bisa. Ras. C. Masih bisa. Mantap. Kenapa gitu? Tapi itu konsepnya ini sih. Ada yang bilang 40 ke belakang, ada yang bilang 40 ke depan. Sebenarnya gue lebih setuju 40 ke belakang. Ya. Maksudnya? Sebenarnya kayak kayak 40 ke kayaknya 40 ke Kalau- depan deh. Tapi maksudnya kalau 40 ke depan menjadikan orang alasan untuk makin tidak sholat, ngerti nggak sih? Kalau Bukan, 40 konsep lu tuh salah. Siapa nih? iya emang Jadi Jadi Ustadz yang mana? ya udah teman. konsep lu tuh salah. 40 hari itu bukan gak boleh sholat, tapi iya. harus sholat, tetap harus sholat. Nah, gue ngerti, maksudnya Cuman banyak gak banget. diterima. Nah iya, Kalau banyak gak sholat banget. tetap dosa. Iya, gue tahu banget Aduh, itu. lucu Maksud banget. gua, teman-teman gue kan teman-teman gue banyak kan yang kayak kalau gue ajak sholat di kampus, ayo sholat udah jam segini bentar lagi kelas. Pasti Masih alasannya 40 hari. ntar Yud, masih 40 hari. Nah maksud gue coba dosanya tuh 40 ke belakang, kayak mereka tuh jadi nggak ada alasan itu. Maksud gue ya iya emang yang bener 40 ke depan. Nanti maksud gue kalau 40 ke belakang kayak biar mereka tuh ngerasa anjing dosa gue langsung 40 ke belakang kemarin langsung catat semua, ngerti gak sih lu? Masalahnya kan malaikat Iya. nggak bisa ngapus, dia nggak ada. Oh, iya. emang nggak bisa. Tawar Emang nggak bisa, menawar. nggak bisa. Awal lo malaikat Quran ya. Lu lupa. Iya, malaikat kan pakai pulpen gitu. Tawar menawar aja. Biar dosa. Kalau bisa enak. Quran tadi. Pakai pulpen. Kalau isi pulpennya habis lu langsung buat dosa dulu cuy. Dia lagi beli soalnya. Astagfirullah pakai pulpen. Makanya nggak enak kan? Jadi ateis. Loh. Aduh. Kenapa Tapi- jadi bahas ini? Tahu kenapa jadi gini? Jadi bahas ini kan ngebahas corona gitu. Gak apa-apa. Dengan corona ini kita harusnya menjadi mendekatkan diri kepada Tuhan. Wih, mantap. Masya Anjas. Allah. Gila. Ustadz kita Ya satu orang ini. juga. Tapi banyak juga orang yang emang ini cepat ketemu Tuhan. Tapi kalau orang-orang lebih pengen kayak konteksnya Iya. beda. Orang yang nongkrong-nongkrong itu kangen sama Tuhan kan? Iya itu udah ingin bercumbu dengan Tuhan. Enggak bercumbu sih. Astagfirullah, enggak berjumpa. Langsung Bertemu aja. langsung bertemu. Pengen Bertemu aja. dipanggil kan? Oh iya pengen dipanggil. Iya, caper. caper sama Tuhan keluar rumah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bilangin aja gitu Yud. Lu yang keluar rumah caper ya gitu. Iya, caper ya lu pengen dipanggil Tuhan. Caper sama siapa? Sama Tuhan. Sama Tuhan. Wes. Gila. Wuhan. Wah. Astagfirullahaladzim. Musuhnya Salman. Salman. Bangsat kawan. Itu boleh ditangkap kayaknya Syah yang itu Syah. Oh ya, ngomong kesalahan-kesalahan. Apa sih yang bikin ini kayak kesel banget sama corona, lu nggak bisa ngapain gitu di tahun ini? Oh, iya. Aduh, banyak. Ayo sebutin boy. Keluarkan Sebutkan. unek-unekmu Kalau sekarang. gue pertama yang paling gue keselin
dari kampus gue proker gue harus lanjut terus, kayak gak bisa berhenti, kayak ya gimana caranya harus ada gitu loh, kayak ya lo pikirin lah kayak gimana caranya gitu. Itu gue paling gak suka gitu loh, kayak aduh anjir, gue ketemu orang aja proker gue masih gak jalan kadang, kayak apalagi online kayak gini. Kasihan. Emang mantap itu. Kayak ngerti gak sih, kayak aduh gue ketemu orang aja tuh kayak masih susah gitu loh, kayak ngomonginnya ke orang kayak kita harus kayak gini gitu kan. Apalagi online mereka makin gak mau gak sih? Iya bener. Terus apalagi Tapi gue jadi sering Zoom anjir. Kampret, meeting mulu. sumpah iya tapi Zoom penyelamat deh. Coba tolong Zoom sponsor, jadi tidak 40 menit doang. Iya, boleh Zoom. Iya. Nanti kita pindah ke Zoom deh. Ah iya boleh. Sponsorin ini kita pindah ke Zoom nggak? Kita bisa record Kita di Zoom. bagusin Zoom nggak? Kalau Salman gimana man? Apa tadi pertanyaannya? Apa yang paling bikin kesel dari corona, kayak lu nggak bisa ngapain tahun ini gitu? Rencana-rencana yang udah terbentuk jadi gagal kan? Oh ini sih kan harusnya semester ini tuh gue kayak gampang gitu blok-bloknya. Nah tapi gara-gara corona ini bangsat, yang harusnya gue kayak dapat harusnya kayak dapat A gampang gitu ya kalau misalnya tahun-tahun lalu. Tapi sekarang malah jadiin tugas-tugas kan. Gue blok basic medicine gitu. Kayak yang nyari-nyari artikel gitu-gitu lah. Ih enak banget anjir. Tapi jadi tugas semua coy. Emang kalau jadi tugas jadi susah? Iya. Kan gue mager ngerjain tugas. Mager Syat. Mager ya berarti. Jadi mager yang benar. Kirain biasa gue daripada ngerjain tugas. Nah itu tuh kesalahan dosen-dosen kita kali ya. Mereka menganggap dengan kuliah online tuh jadi tugas. Tugas online bukan kuliah online anjing. Gue gak ada tugas tapi. Tapi kampus gue kemarin langsung. Iya gue gak ada tugas. Kok bisa? Apa? Lah. Wih, Gue the best. gak pernah kuliah The online. best, enak banget itu. Gue ngerjain tugas. Gue kebanyakan. Zumba terus Nah aja Zumba. itu tuh yang salah Gue tuh. ada tugas Samsung. Kemarin gue juga gitu. Cuman dekan-dekan langsung meeting kan. Terus langsung harus feed call. Mampus kalian orang-orang mager. Nah itu mantap tuh. Tapi beda lagi Syat kalau kampus gua Syat. Apa ya? Dosen-dosennya pengen fit call kayaknya ya. Kangen. Tapi Kangen deh. karena ya kampus gua kan daerah Jawa Timur kan, yang notabene tidak terlalu banyak orang berkecukupan lebih, jadi banyak yang rumahnya tuh nggak punya wifi. Jadi banyak yang nggak punya wifi rumahnya. Jadi dosen gue tuh sampai ada yang baru video call 30 menit terus mereka bilang, saya udah hitung-hitung 30 menit tuh berapa giga atau berapa megabyte. Jadi biar kalian kuotanya nggak terbuang sia-sia. Jadi kita udahin aja ya. Gue kayak kendalanya di kampus gue bukan itu, tapi lebih ke kemampuan mahasiswanya cuy. Kalau di kampus itu ya dikasih duit saku gitu anjir. Ih enak banget. 200.000 per bulan. Gue pengennya gitu kayak Aku juga bro. pengen. Di rumah udah dapat duit. Anda Kasian. isinya orang-orang banyak Apa? Itu tuh kampus kagak. Itu tuh Virus itu tuh muka doang. Kok Virus Virus gak ada waktu kayak gimana ya? Nggak boleh. Nggak apa-apa ya. Tapi binus tuh muka doang anjir. Sebenarnya lu kalau masuk juga ya melarat-melarat juga isinya. Ya semelarat-melaratnya lu. Tidak seperti ada yang ini, yang apa? Jalur apa namanya? Oh, bidik misi. Kalau yang iya. Kalian tidak punya bidik misi, Chat. Ada anjir, ada beasiswa mah ada. Cuman ada sih semuanya pasti. PTN Boy. Enggak, binus tuh ada beasiswa, cuman terancam gitu. Jadi misalnya kan kalau ada yang gagal, lu nggak DO tapi harus bayar juga gitu. Berarti terancam melarat ya? Iya, terancam miskin. Ya Allah. Tapi gue kesel sih. Makanya biasanya sih kalau teman gue beasiswanya dari misalkan dari perusahaan lain, jadi dia ikut perusahaan lain bayarin dia gitu. Biasanya beasiswanya yang aman kayak gitu. Tapi yang gue kesel ya, orang yang daftar bidik misi tapi nggak dimaksimalin. Terus ada yang daftar bidik misi tapi salah ngomong kok. Ada yang daftar bidik misi tapi ini datanya dipalsuin. Nah gue kesal banget tuh orang-orang kayak gitu cuy, kayak brengsek nih orang-orang. Banyak yang kayak datanya dipalsuin gitu. Banyak banget cuy, kayak brengsek gue.
mereka Oh, yang yang mampu bayarin sebenarnya. kuliah lu yang Mampu, enak. tapi Iya, kayak gaji iya. bokapnya kayak dikurang-kurangin. Iya. Anjir. Akhirnya Ngeselin. kan Tapi bokap emang kerjanya tapi jadi emang pro. hidupnya nggak terancam di kuliah. Enggak lah, kan gak ada yang tahu, Syat. Walaupun di nilainya kepalanya- jelek juga nggak di. Enggak Oh. ngaruh. Ya kan paling enggak orang-orang nggak tahu, Syat. Maksudnya, ya enggak dong, Jadi- orang yang bidik misi masa ada tulis namanya di jidat dia saya bidik misi, ya kan nggak tahu. Gue juga nggak semua orang gue tahu dia bidik misi dong. Masalahnya biasanya kan kalau beasiswa juga kalau sekolah juga kalau nilai lu nggak mampu kan biasanya ini kan. Langsung dikurangin kan beasiswanya. Iya. Heeh. Kamu Nah, kalau kalau di bi- kampus lu nggak? Setahu gue ya bidik itu kayak cuma dikasih batasan tahun gitu loh, Chat. Oh. Misalnya lu 4 tahun harus lulus, kalau nggak lulus mana gitu. Baru tau gue. Soalnya sih gitu sih. Berarti nggak sedetail harus lihat nilai ya? Kayaknya mungkin ada juga ya batasan minimal nilai ya orang-orang. Harusnya ada dong. Kalau nggak rugi banget dan duit lu kebuang Ada. gitu. Iya, duit kita kebuang. Terima kasih. Anak bidik misi. Ya Tapi udah. ya itu sih. Kalau yang malsuin tuh lebih ke ini, Syat. Misalnya dia punya rumah tantenya, ya dia bisa bilang tinggal bareng tantenya, ya foto rumah tantenya aja. Kalau saya nggak begitu bagus, bisa aja. Gue kayaknya kalau foto rumah nenek gue juga kayaknya bisa dapat, ya kan ya. Gue tidak segadir itu kan. Gak usah nggak sih? Tidak. Komputernya anjing. Lah maksud gue, yang nggak sepelit itu. Iya. Mas Yuda ini kan Ya, harus lagian- bayar. Kemudian gue juga mandiri, mana bisa gue pilih yang murah bangsat. Enggak BCA. Masuk aja udah bayar. Kan kalau mandiri bayar lah, masuk. Bayarnya mahal. Terus yang gue kesel tau gak apa, Syat? Apaan? Kan ada konten di YouTube kan, terus dia nanya-nanyain tentang joki kuliah kan. Iya. Bayar joki masuk kuliah lebih murah daripada bayar gue mandiri, cuy. Gue kayak, kenapa itu bisa lebih murah? Gue kayak merasa ditipu sama kuliahnya. Ya dulu coba aja tahun ini Yud. Enggak dong. Oh iya, ini kalau ada SBM online gue ikut. Langsung ITB gue masukin. Kasian. Lu langsung masukin ini Harvard. Nggak bisa, Kan nggak bisa. Nggak Paling bisa. itu nggak bisa. Servernya nggak masuk. Tetep nggak bisa dong. Iya. Dilihat dari muka juga kayaknya nggak bisa nih yang ini. Anjing. Cocok ini. Anjing Yun. Kalau lu pada gimana keselnya kalau corona nih? Kenapa nih? Mas Faras Gua- gimana? Nah, siapa dulu? Oh, gue dulu. Ras. Kalau gue sih bukan ke akademis sih. Gue kayak kan harusnya nih pas corona mulai ada. Kayak sebelum corona ada kan harusnya gue ada nonton beberapa konser nih. Kayak gue udah beli tiketnya. Wah, Wah, HTC. Iya. Postpone. Postpone. Gue udah tukar tiket. Postpone. Dibalikin kan tapi duitnya. Balikin. tapi dia Bisa. belum refund, man. Tapi gue belum refund. Nggak mau refund. Apa? Nggak mau refund dia. Terus? Ya Dia mau tunggu sampai konsernya beneran ada. nggak apa-apa dong. Optimis orangnya. Optimis gue. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagus. Pertahankan. Ada lagi Des. Apa ya? Terus paling kayak gara-gara ini kayak belajar kan harus online. Terus kayak tiap Di mager. bukan magernya doang, kayak gue tuh kalau belajar online kayak rada-rada nggak susah fokus gitu loh. Iya cuy, pasti lah Karena- sebelah lu kasur. Ya gue pas lagi online kelas ya tiba-tiba gue buka HP main Homescape gitu, kayak susah banget gue buat fokus gitu. Fokus ya. Heeh. Iya. Fokus Iya. susah. Di kelas aja susah fokus. Di rumah. Di rumah. Makin gila. Tinggal rebahan. Iya, Iya cuy. Mending ikut. nggak belajar dong kalau gitu. Setidaknya ada efek gitu loh man. Gue sih yang penting kerja tugas. Udah Iya. Ras, itu aja Ras. Nah udah sih, paling gitu aja kalau dari gue. Gue sih ya pertama kuliah online. Kalau di rumah ini makin males kan. Bawaannya Iyalah, rebahan. pastinya tuh Emang semua orang. Ada tugas juga bawaannya rebahan. Kayak males gitu kan. Gak ada motivasinya. Bener. Terus yang Setuju. kedua ya proker. Ini BTW ini tahun gue yang harusnya gue jadi pengurus. Nah malah corona. Jadi gak bisa maksimal gitu kan. Sedih gue. Nggak apa-apa Sar. Iya. Iya kan proker udah ditata. Harus diundur. Harus online. Aduh males banget. Kalau gue rada seneng sih. Gue kan kayak ketua acaranya gitu. Acaranya jadi batal. Seneng ya? Seneng gue. Yes, nggak pegang tanggung jawab acara gitu ya. batal seneng sih. Gue acara batal pusing anjir. Karena dia sebelum acara udah pusing. Saat waktu acaranya hilang, wow, beban saya hilang. Beban bener. Bisa gue tempat sama. Ya tapi rada sedih juga sih. Gue kayak udah capek batal. Masa capek. Bohong. Capek tuh. Gue udah nemu hotel ya bangsat. Wow, Oh. keren. Ya
malas aja gitu. Gue juga lagi semangat-semangatnya buat gue lagi project bikin film kan sama UKM gue. Udah casting, udah skrip udah jadi, tinggal syuting. Corona anjing. Itu sih. Itu nggak. Nah itu sih. Kasian tuh acara-acara yang udah beneran dikit lagi terus dibatalin tuh pasti stres dulu sih. Iya, gue kan tahun ini ada 4 acara ya. Masa 4 acara itu gue dipadetin akhir tahun? Oh, iya tuh ada tuh. Kan bingung gue. Apalagi satunya itu festival, lebih bingung lagi anjing. Ya batalin aja Chat. Jangan. Enggak, sumpah. Nanti level UKM saya turun. Tapi emang kita nggak mau batalin sih, kayak harus. Batu ya. Harus ada. Iya, emang semangat aja gitu anak-anaknya. Keren kalian. Emang nggak mau batal. Ya kalau gue, yang gue kesel tuh ini sih, gue tuh harusnya ada praktikum kan. Kan di podcast episode pertama gue bilang gue harus drop matkul gara-gara praktikum gue dibatalin kan. Oh iya. Terus tiba-tiba H+1 setelah recording praktikumnya jadi online. Anjir, gue langsung stres anjing. Tapi gue tuh masih sih. Nah itu gimana sih sebenarnya? Apa praktikum online? Kalau gue kan ya berhubungan dengan listrik kan. Jadi itu ada aplikasinya gitu loh, simulasi. Jadi ya lu bisa pakai aplikasi itu untuk nunjukin ke aslabnya kayak ini mas caranya, terus ntar lu bisa hidupin secara virtual, ntar keluar angkanya. Ya tapi sangat jadi apa ya? Alat-alatnya gitu berarti harus ada dong. Alat-alatnya ada di aplikasinya itu man, kayak udah ada gitu loh. Aplikasi. Kayak misalnya power supply, ya udah dari aplikasinya gue tinggal klik power supply, ntar gue tinggal ngapa-ngapain doang. Oh gue juga ada tuh matkul kayak gitu. Terlihat lebih gampang. Iya, gue juga ada lebih gampang, jaringan. tapi tidak enak sama sekali. Maksudnya, gue kalau di dunia nyata, gue nggak bisa nih. Gue langsung nanya sebelah gue dong, mana? Yang itu. Nah kalau online, nih gue barusan banget nih tadi jam 8 gue habis praktikum online kan. Gue 2 kali keluar gara-gara sinyal gue putus. Jadi kayak gue lagi jelasin, jadi diding keluar kayak gila, masuk lagi. Terus waktu jelasin kalau gue nggak bisa, gue jadi diem doang. Itu kan kelompok kan. Satu Zoom diem semua. Gue tadi sampai beneran saking akhirnya gue ngerasa bego banget kan. Gue kayak bingung kan, ini mau ngomong apa gue ya. Gue sampai leave dari grup cuy. Gue sampai bilang sorry sinyal gue hilang, padahal gue sengaja lift sendiri, sumpah itu barusan. Temen gue satu kelompok ada yang bantu. Kalau temen gue bantu, jadi asalnya jadi tahu dong kayak, nih orang nggak bisa nih sampai dibantu temennya, ngerti nggak sih lo? Jadi teman-teman gue tuh juga diam menyimak gitu loh. Gak apa-apa kan? Gue sampai live grup, live Zoom ya. Tapi kalau teman gue teknik sipil praktikumnya juga online, tapi mereka disuruh bikin video, suruh ngejelasin gitu. Mereka makulnya apa? Ini batu apaan? Waduh. Kan teknik sipil kan. Meneliti batu. Ya gue juga sipil sih. Iya gue juga sipil, tapi kan itu matkul apaan? Tapi kan lu seru ras praktikumnya, ada ngecor, gue juga ada ngelas. Gak begitu nanya-nanya sih, cuman mereka harus bikin video gitu tentang praktikum sendiri-sendiri. Bikin kayak apa ya, reaction video anjir. Reaction video. Bentar lagi jadi YouTuber pasti. Video. Pasti bentar lagi jadi orang-orang jadi YouTuber semua itu. Tapi temen gue ada nanya-nanya gue. Temen gue ada yang ngambil matkul kayak gitu kan. Kalau gue kan kayak semester 2 lalu tuh gue ada yang ngambil, kayak gue udah nyodok kan. Tapi pas gue ambil kayak metode belajarnya tuh nggak gitu. Nah teman-teman gue sekarang yang ngambil tuh mereka tuh disuruh buat vlog. Buat vlog? Iya. Sama. Seriusan buat vlog. Enggak sebelum vlog lagi praktikum kan. Sebelum ada corona sebelum ada corona ini juga disuruh buat vlog, tapi bukan praktikum, kayak health safety itu apa ya berarti, kayak belajar regulasi gitu lah. BTW Papoy gimana? Hai guys. Lu udah ngapain tugas? No, kan gue udah bilang gue ngapain tugas. Oh iya, tugas. Oh iya. Beda emang. Tiba-tiba ujian. Apa? Ya makanya nih praktikum gue belum. Blok apa sih lo? Gue sekarang blok 11 urologi. Wah. Lu blok apa Yud? Gue sih blok ini sih, sinyal dan sistem. Bagus deh. Bagus banget. Bagus. Hubungan dengan fiber optik dan teman-teman. Blok M ya? Blok M. Blok M. Bagus tuh. Katanya tempat nongkrong anak indie. Oh iya. Blok M. Ras. Itu M blok itu. M blok dibalik doang. Oh M blok. Dibalik. Masa soal OO lah kan kita datang berdua ya.
berempat sih. Ya udah sih, kan gue diajak lu yang indie banget. Iya, Faras tuh anaknya indie banget guys. Ya guys, jadi kalau kalian pengen tahu lagu-lagu indie terbaru, Wow. Bisa di follow Faras Iksan. Geli. nya maksimal. Geli. Kalau Salman biasanya suka nongkrong di mana man kalau malam? Di mana? Di masjid. Lah, Masya Allah. Bacot. terakhir kali kita ngobrol kayaknya bukan di masjid tuh. Emang terakhir kali ke masjid kapan man? Wah. Sebelum corona aja dia bingung kapan ya. Nggak apa-apa man. Ya sudah, karena sudah terlalu lama, mari kita tutup saja. Terima kasih kepada tamu undangan kali ini. Yeay, Salman dan Pak Boy. keren. Ore, keren. Gak asik banget. Sebagai tamu undangan sebagai tamu undangan yang pertama, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jangan lupa follow Instagram kami di Pengsu Sekarang dia Podcast. Follow ya. Nggak usah. Jangan asik. lupa. Biar Salman. tolong di follow biar dapat update kapan lagi kita upload. Kan ada Tapi jadwal kita ya. bakal, iya jadwalnya sih, iya. Tapi kita upload bakal setiap Kamis malam, jadi tungguin aja. Oh ya bener. Nah, ya udah. Saya Rasyad pamit. Yuda pamit. Faras pamit. Salman pamit ya. Dia juga pamit. Sampai jumpa di podcast minggu depan. Stay tune. Wah.